semuanya, perkenalkan nama saya Angelina Nadea dengan NIM 12S22015. Baik, di sini saya akan menjelaskan code saya pada kuis yang berjudulkan Data Integrity. Nah, pada kuis pemrograman ini, kita disuruh untuk mengembangkan pekerjaan sebelumnya terkait akademik simulator T03. Spesifikasi dari pekerjaan sebelumnya tetap juga digunakan. Nah, kebetulan pada T03 saya mendapatkan 100/100. Selanjutnya di sini pada task yang pertama berjudulkan Additional Entity, Academic Driver 1 yang mendapatkan 40 poin, diminta untuk menambahkan sebuah entitas baru ke dalam simulator yang merepresentasikan dosen, lecturer. Seorang dosen dapat dideskripsikan dengan NIDN atau ID-nya, nama dosen atau name, inisial, alamat email, dan program studinya. Seorang dosen hanya terdaftar pada tepat satu program studi. Lalu disuruh untuk kembangkan sebuah driver 1 yang merupakan kelanjutan dari T03 yang task keempat. Selain fitur-fitur yang sudah dikembangkan pada T03 task 4 ini, kita lengkapi driver dengan fitur untuk mendaftarkan entitas dosen. Perintah yang digunakan ditandai dengan token lecture add yang diikuti dengan beberapa segmen data. Perlu diingat, seorang dosen diidentifikasi dari NIDN-nya. Setiap dosen juga memiliki inisial serta email yang unik. Ini adalah contoh perintah untuk menambahkan sebuah entitas dosennya. Selanjutnya, di akhir eksekusi, drivernya akan menampilkan entitas-entitas dosen yang diregistrasi. Daftar dosen ditampilkan sebelum solusi menampilkan daftar mata kuliah. Ini contoh outputnya. Nah, selanjutnya pada task 2 yang berjudulkan Updating Relate Entitas pada driver 2 mendapatkan 60 poin. Diminta untuk melakukan modifikasi solusi terhadap entitas mata kuliah course dengan menambahkan informasi dosen pengampu. Sebuah mata kuliah ini diampu paling sedikit satu orang dosen tanpa batasan maksimumnya. Untuk memenuhi requirement tersebut, maka perlu dilakukan adaptasi pada format masukan untuk melakukan registrasi sebuah mata kuliah dengan menambahkan sebuah segmen tambahan. Daftar dosen lecturer initial list. Nah, ini inputannya. Pada situasi mata kuliah diampu oleh lebih dari satu dosen, maka inisial dosen ditulis dengan tanda koma sebagai separator. Inilah contoh inputannya. Penambahan informasi pengampu mempengaruhi format luarannya. Informasi dosen pengampu ditampilkan inisial dan alamat emailnya. Dalam situasi terdapat lebih dari satu pengampu, maka ditulis dengan semikolon, titik koma, sebagai separator. Ini contoh luarannya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan driver satunya. Baik, pada driver satu ini ada package academic driver yang dimana pernyataan untuk menempatkan kelas dalam paket academic.drivernya. Sebentar. Ini academic model lecturer yang dimana ini memperkelas lecturer dari paket academic.model tadi. Kita juga import dan Java detailnya. Selanjutnya di sini ada public class driver 1. Kita mulai definisi kelasnya. Baik, pada line ke-8 ini mulai definisi kelas driver 1-nya. Pada line ke-10 ini kita mulai metode utamanya. Lalu pada baris ke-11 ini yang dimana ini kita membuat objek scanner untuk membaca input dari pengguna
Selanjutnya pada baris ke-12 kita membuat array untuk menyimpan objek lecturer dengan kapasitas 100. Selanjutnya pada baris ke-12 yang dimana kita pada baris ke-12 tadi membuat lecturer, yang baris ke-13 ini kita membuat variabel untuk melacak jumlah dosen yang sudah terdaftar. Selanjutnya pada baris ke-14 yang dimana ini membuat array untuk menyimpan objek student dengan kapasitas 100. Selanjutnya di sini ada pada baris ke-15 kita variabel untuk melacak jumlah mahasiswa yang terdaftar. Selanjutnya pada baris ke-17 kita loop, mulai loop tak terbatasnya. Selanjutnya string line ini kita membaca baris input dari penggunanya. Selanjutnya ada triple dex pada baris ke-19 yang dimana ini memeriksa apakah input adalah triple dex. Jika ya, loop akan dihentikan. Selanjutnya ada break pada baris ke-20 yang dimana ini untuk menghentikan loopnya. Nah, pada baris ke-23 ini kita membagi baris input menjadi bagian menggunakan tagar sebagai pemisahnya. Selanjutnya pada baris ke-24 ini kita simpan entitas dosen atau mahasiswa dari bagian pertama baris inputnya. Baris ke-26 ini ada if type equal lecturer add ini memeriksa jika entitas yang dimaksud adalah menambahkan dosen. Selanjutnya ada string ID. Ini mengambil ID dosen dari bagian kedua baris input. Selanjutnya ada string name. Ini mengambil nama dosen dari bagian ketiga baris input. Selanjutnya pada baris ke-29 ini mengambil singkatan dosen. Pada baris ke-30 ini mengambil email dosen. Pada baris ke-31 ini ada string department, mengambil departemen dosen dari baris inputnya tadi. Selanjutnya di sini pada baris ke-33 lecturer yang dimana ini menambahkan objek, membuat objek lecturernya. Menambahkan objek lecturer ini ke dalam array dan meningkatkan jumlah dosen. Jumlah dosen yang terdaftar. Selanjutnya di sini pada baris ke-35 yang dimana ini memeriksa entitas yang dimaksud untuk menambahkan mahasiswa. Student add tadi. Selanjutnya di sini ada string ID pada baris ke-36 yang dimana mengambil ID mahasiswa, ada string name mengambil nama mahasiswa, ada string year mengambil tahun mahasiswa, dan string departemen mengambil departemen mahasiswa. Selanjutnya pada baris 41 yang dimana ini membuat objek student dan menambahkan objek student meningkatkan jumlah mahasiswa yang terdaftar juga. Selanjutnya kita cetak daftar dosen yang sudah terdaftar yang dimana kita pakai loop untuk mencetak informasi dosen terdaftar. Selanjutnya pada baris ke-48 kita ambil objek dari dosen melalui array. Selanjutnya di sini kita mencetak mahasiswa yang terdaftar pada baris ke-52 dan 53 ini kita menggunakan loop mencetak informasi mahasiswa yang terdaftar. Selanjutnya pada baris ke-54 ada mahasiswa yang dari array. Selanjutnya pada baris ke-55 ini kita cetak untuk mengambil informasi mahasiswanya. Nah, pada baris ke-57 ini akhir metode dari mainnya itu. Selanjutnya pada baris ke-58 ini akhir dari kelas driver 1 ini. Baik, saya akan menjelaskan driver 2-nya juga. Sama seperti tadi, diawali dengan package academic driver ini untuk menempatkan kelas di mana ditempatkan, yaitu pada paket package academic driver. Nah, di sini kita import, ada import academic model course yang dimana kita import kelas course, terus ada kita import kelas lecturer, ada Java util scanner untuk paket Java. Selanjutnya pada baris ke-8 kita definisikan kelas driver 2-nya. Pada baris ke-10 ini kita pakai void main, static void, yang dimana pada baris ke-11 kita buat objek scanner untuk inputnya. Kembali lagi dengan lecturer yang dimana ini membuat array untuk menyimpan objek tadi. Selanjutnya ada integer
yang dimana ini untuk melacak jumlah dosen yang sudah terdaftar. Ada course, yang dimana ini membuat array menyimpan objek course tadi. Lanjutnya ada integer course lagi, ini untuk melacak jumlah kursus yang sudah terdaftar. Selanjutnya pada baris ke-17 ini ada while, yang dimana kita mulai loop. Selanjutnya pada baris ke-18 kita baca, kita membuat agar dapat dibaca input dari penggunanya. Selanjutnya ada if line, ini pada baris ke-19 kita periksa jika triple dex, jika input triple dex, jika ya, loop akan dihentikan. Lalu ada break untuk menghentikan loopingannya. Selanjutnya pada baris ke-23, yang dimana ini memakai kita membagi baris input ini menjadi tagar. Selanjutnya di sini pada baris ke-24 ini simpan entitas dosen atau kursusnya. Nah, selanjutnya juga ada lecturer add-nya untuk entitas menambahkan dosen. Selanjutnya pada baris ke-27 ini kita periksa format dosen ke iterasi berikutnya. Lalu continue. Ini untuk melanjutkan iterasi berikutnya. Ada di sini string ID, string name, string abbreviation, string email, dan string departemen. Yang dimana masing-masing ini mengambil ID dosen, nama dosen, singkatan dari dosen, email dosen, dan departemen dosen. Selanjutnya kita cek atau kita periksa. Ini apakah ini ID atau emailnya sudah ada. Nah, sini kita menggunakan boolean inisialisasi variabelnya untuk menyimpan keberadaan ID-nya. Selanjutnya pada baris ke-38 ini kita menginisialisasi variabel untuk menyimpan status keberadaan emailnya. Selanjutnya pada baris ke-39 ini kita menggunakan loop untuk memeriksa ID-nya dan emailnya. Pada baris ke-40 yang dimana ini memeriksa jika ID-nya sudah ada. Pada baris ke-41 ini menandai ID-nya itu sudah ada. Dan pada baris ke-42 menyatakan keluar dari loop-nya atau break. Selanjutnya baris ke-44 ini kita memeriksa jika emailnya sudah ada. Baris ke-45 ini kita menandai bahwa email itu sudah ada. Dan baris ke-46 ini kita break atau keluar dari loopingannya. Selanjutnya kita ke baris 50 yang dimana jika ID atau emailnya sudah ada, kita lanjut ke iterasi berikutnya. Selanjutnya kita continue pada baris 52 ini melanjutkan ke iterasi berikutnya. Baris ke-55 ini ada lecturer yang dimana ini membuat objek lecturer baru. Selanjutnya pada baris ke-56 yang dimana ini kita tambahkan objek ke dalam array dan jumlah dosen yang sudah terdaftar. Lalu ada else if course add yang dimana ini untuk mahasiswa menambahkan kursus. Course add itu menambahkan kursus. Selanjutnya di sini ada if parts length. Ini memeriksa apakah format input sesuai. Selanjutnya pada baris ke-59 ini ada invalid input format for course add. Sebenarnya ini tidak perlu dikeluarkan saat dimasukkan input. Lalu di sini continue itu kita lanjutkan untuk ke iterasi selanjutnya. Nah, pada baris ke-62 dan 63 yang dimana ini kita ambil kode kursus dan nama kursus dari input tadi. Selanjutnya ada integer SKS yang dimana ini mengambil jumlah SKS kursus dari bagian ke tempat baris input. Selanjutnya ada pada baris ke-65 kita mengambil nilai batas lulus kursusnya. Selanjutnya pada baris ke-66 ini memecah daftar dosen dari ke-6 baris input tadi. Selanjutnya kita cari pada baris 68 kita cari dosen berdasarkan singkatannya. Nah, yang dimana nih pada baris ke-69 nyimpan objek dosen yang mengajar kursus. Selanjutnya pada baris ke-70 di sini ada loopingan mencari objek dosen. Pada baris ke-71 kita periksa setiap dosen yang sudah terdaftar. Pada baris ke-72 ini memeriksa singkatan dosen yang cocok. Dan baris ke-73 ini menyimpan objek dosen ke dalam array. Lalu kita break untuk keluar dari loopingan itu. Selanjutnya pada baris ke-79 ini kita tambahkan dan kita buat objek course baru untuk meningkatkan jumlah yang sudah terdaftar. Kursus yang terdaftar. Nah, pada baris ke-84 ini daftar-daftar dosen yang sudah terdaftar. Kita menggunakan loop untuk informasi dosennya. Dan pada baris ke-89 juga kita menggunakan loop untuk mencari informasi tentang kursus.
Nah, pada baris ke-93 ini akhir dari metode minnya tadi. Selanjutnya baris ke-94 ini akhir kelas driver 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan course.java-nya. Nah, course.java-nya ini kita package academic model yang dimana ini menempatkan di mana dia berada. Jadi di paket academic.model. Nah, di sini public class ini kita definisikan kelasnya, kelas course. Nah, di sini ada pada baris ke-4 sampai 9 yang dimana ini ada atribut untuk kode kursus, nama kursus, jumlah kredit kursus, nilai lulus kursus, terus ada array untuk array untuk lekturernya dan ada untuk melacak kursus. Nah, selanjutnya pada baris ke-11 ada public course yang dimana ini kita konstrukturkan untuk membuat objek course-nya. Nah, di sini ada this code, this name, this credit, this grade, this lectures count. Yang dimana kita inisialisasi kode kursus, kode nama kursus, jumlah kredit kursus, nilai lulus kursus, array, dan jumlah pengajar kursusnya. Nah, selanjutnya kita menggunakan void act lecturer yang dimana ini menambahkan pengajar baru ke dalam array. Nah, yang dimana ini memeriksa jika masih ada slot kosong dalam array tadi. Selanjutnya di sini ada this. Pada baris ke-22 ini, this ini menambahkan pengajar baru. Selanjutnya ada sistem out print L yang dimana pada baris 24 ini jika sudah mencapai jumlah maksimumnya. Selanjutnya ada override juga. Yang dimana override ini menghasilkan representasi untuk string object course ini. Selanjutnya ada pada baris ke-30 ada string builder. Kita pakai string builder ini membangun hasil dari string tadi. Kemudian ada pada baris ke-31 builder ini append. Kita pakai append ini kita tambahkan atribut, ada kode, ada nama, kredit, batas nilai tadi. Nah, terus pada baris ke-32 ini kita loop dan pada baris ke-38 ini kita mengembalikan string hasil stringnya. Nah, pada baris ke-30 40 ini adalah akhir dari kelas course-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan enrollment Java-nya. Baik, di enrollment.java ini sama seperti tadi lagi, kita tempatkan lagi dia di kelas mana? Package academic.model. Selanjutnya di sini ada pada baris ketiga, kita definisikan dia di kelas enrollment. Kita menggunakan private string course code, ada private string student ID, private string academic year, private string semester, dan ini yang dimana untuk yang akan diambil dan didaftarkan. Nah, public enrollment ini yang dimana ini menampilkan atau membuat objek enrollment dengan parameter kode kursus ID mahasiswa tahun akademik. Nah, ini di sini kita inisialisasi pada baris ke-10 sampai ke-13. Selanjutnya ada override lagi yang dimana ini menghasilkan representasi dari string object enrollment tadi. Lanjut pada baris ke-20 ini adalah akhir dari kelas enrollment-nya. Selanjutnya di sini ada baris pada lecturer.java-nya saya akan jelaskan. Yang tadi di mana sama seperti tadi lagi kita tempatkan lagi dia di package mana academic.model. Lalu kelasnya dinamakan kita definisikan kelas ini kelas lecturer. Ada juga private stringnya, ada ID, name, abbreviation, email, dan departemen. Selanjutnya di sini ada pada baris ke-10 public lecturer ini kita inisialisasi dan ada konstruktor yang ada di situ. Ada this ID, this name, this abbreviation, this email, dan this apartment. Lalu kita menggunakan getter methods yang dimana public string get ID ini untuk menambahkan ID dosen, untuk menampilkan nama dosen, menampilkan singkatan dosen. Email ini untuk menampilkan email dosen, dan departemen ini mendapatkan departemen dosen. Lalu kita menggunakan toString method yang dimana ini menghasilkan representasi dari string lecturer itu. Nah, itu bagian dari lecturer, dan
pada baris ke-46-nya ini adalah akhir dari lecturernya. Kita tutup. Nah, terakhir di sini ada package student.java. Saya akan jelaskan lagi. Yang dimana student.java ini kita buat lagi. Dia berada ditempatkan di mana. Package academic model. Selanjutnya ada public class student ini kita definisikan di kelas mana. Selanjutnya ada string ID, string name, string year, dan string departemen. Kita buat. Lalu ada public studentnya. Dan dimana ini menggunakan konstruktor juga lagi. Ada this ID, name, year, dan departemen. Lalu kita menggunakan getter. Yang dimana ada get ID untuk ID mahasiswa. Ada get name untuk nama mahasiswa. Ada get year untuk tahun mahasiswa. Ada departemen untuk departemen mahasiswa. Dan terakhir di sini ada override. Yang dimana pada baris ke-32 ini menghasilkan representasi objek dari student ini. Nah, pada baris 36 ini kita tutup, kita akhiri kelas student ini. Nah, baik, sesuai dengan ritme tadi itu, dan ini semuanya bersangkutan dengan T03 tadi. Dan di sini saya tambahkan, baik, saya lanjut kembali. Sini sudah saya bacakan semua dan saya jelaskan code-nya tadi. Dan di mana saya akan mencoba untuk merankannya. Ke terminal, new terminal. Selanjutnya, command prompt, lalu make compile. Dia jalan, make test 01. Nah, kita ke readme, kita lihat ini ada beberapa inputannya dan kita masukkan. Nah, ini sesuai dengan yang diminta. Di sini outputnya yang ini. Sesuai. Baik, kita lanjut. Kita make compile kembali. Selanjutnya make test 02. Nah, di mana ini kita masukkan inputannya. Nah, di sini sesuai juga. Sama dan sama gitu. Jadi sebenarnya sudah sesuai semua. Tetapi yang saya dapatkan tidak sempurna atau tidak 100/100. Nih, bisa kita lihat di auto gradingnya. Yang dimana auto gradingnya ini ada 101 yang mendapatkan 20 poin dan di sini 20 poin masing-masing. Dan saya mungkin tidak memenuhi dengan auto gradingnya ini. Mari kita lihat poin yang saya dapatkan. Ini yang saya dapatkan yaitu 60/100. Yang dimana ini ada beberapa yang tidak sesuai dengan GitHub-nya. Inputannya dan outputannya yang tidak sesuai. Jadi yang saya dapatkan hanya 60/100. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.